No gold is not in her. She's a diamond. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Juan Saleh dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman model pengembangan perangkat lunak, khususnya model Agile Scrum. Di video ini kita akan membahas mulai dari pengertian latar belakang, tahapan, hingga contoh penerapannya dalam proyek nyata. Model yang akan dibahas adalah Agile Scrum. Agile Scrum termasuk kategori model interaktif dan instrumental, artinya pengembangan dilakukan secara bertahap dan berulang. Model ini dimulai pada tahun 2001 melalui Agile Manifesto yang dibuat oleh para praktisi software seperti Ken Beck dan Clarence Squaber. Tujuan utama Agile adalah membuat pengembangan software menjadi lebih cepat, fleksibel, dan kolaboratif. Agile muncul karena model lama seperti Waterfall memiliki banyak keterbatasan. Model tersebut terlalu kaku, sulit menghadapi perubahan kebutuhan pengguna, dan sering menyebabkan proyek terlambat selesai. Agile muncul digunakan pada proyek modern yang kebutuhannya sering berubah dan membutuhkan feedback secara cepat dari pengguna. Tujuan utama Agile adalah mempercepat pengembangan software, meningkatkan fleksibilitas, serta memperkuat kerja sama tim. Agile memiliki beberapa tahapan yang disebut sprint cycle. Tahap pertama adalah planning, yaitu menentukan kebutuhan sistem dan membuat daftar fitur. Tahap kedua adalah sprint planning, yaitu memiliki fitur yang akan dikerjakan dalam satu periode sprint, yang dimana ini juga akan berhubungan dengan desain UI dan fitur lainnya. Tahap ketiga adalah development, di mana developer mulai membuat kode program. Tahap keempat adalah testing, yaitu proses pengujian sistem untuk memastikan tidak ada kesalahan. Tahap kelima adalah review, yaitu mempresentasikan hasil sprint pengguna untuk mendapatkan masukan. Tahap terakhir adalah sprint retrospektif, yaitu evaluasi tim untuk meningkatkan kinerja sprint berikutnya. Alur Agile berbentuk siklus yang berulang, dimulai dari planning hingga retrospektif, lalu kembali ke planning untuk sprint berikutnya. Beberapa peran dalam Agile antara lain sistem analis yang menganalisis kebutuhan, developer yang membuat program, tester yang menguji sistem, Scrum Master yang mengatur jalannya proyek, dan product owner atau user yang memberikan masukan. Kelebihan Agile antara lain fleksibel terhadap perubahan, melibatkan user secara aktif, hasil terlihat, dan risiko proyek lebih kecil. Namun, Agile juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan komunikasi tim yang kuat, sulit diterapkan jika tim tidak disiplin, serta dokumentasi yang biasanya lebih sedikit. Agile sangat cocok digunakan untuk pengembangan sistem berbasis web, mobile, dan aplikasi startup. Model ini dapat digunakan pada proyek skala kecil hingga besar, terutama jika kebutuhan sistem sering berubah. Contoh penerapan Agile pada aplikasi e-commerce. Sprint pertama digunakan untuk membuat fitur login dan register. Sprint kedua untuk membuat katalog produk. Sprint ketiga untuk fitur pembayaran. Setiap sprint, pengguna memberikan feedback sehingga sistem terus berkembang secara bertahap. Risiko Agile antara lain skop proyek yang bisa melebar dan ketergantungan tinggi pada komunikasi tim. Tantangan yang sering muncul meliputi tekanan waktu sprint, peningkatan biaya jika perubahan terlalu banyak, kebutuhan user yang belum jelas, serta pentingnya koordinasi tim. Dibandingkan Waterfall, Agile memiliki fleksibilitas yang jauh lebih tinggi.
keterlibatan user yang lebih aktif tetapi dokumentasi yang lebih sedikit. Kesimpulannya, Agile Scrum adalah model pengembangan perangkat lunak yang modern, fleksibel, dan sangat cocok untuk proyek yang dinamis. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga video ini bermanfaat